Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapten Kustono selaku Komandan Koramil 00810 Tanjung Anom. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK 1 Tanjung Anom, dan yang saya banggakan calon siswa SMK 1 Tanjung Anom tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMKN 1 Tanjung Anom. Perlu siswa ketahui bahwa saat ini sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 sedang diadakan kegiatan berlakunya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Sehingga akibatnya bahwa kegiatan MPLS ini kita laksanakan secara daring. Kepada siswa-siswaku yang sangat-sangat saya banggakan, saya selaku kepala sekolah, nama saya adalah R. Ahmad Iwatastawan, menyampaikan selamat datang di SMKN 1 Tanjung Anom. SMK 1 Tanjung Anom memiliki 6 jurusan, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bodi otomotif, teknik pengelasan, teknik komputer jaringan, teknik multimedia, dan agribisnis perikanan air tawar. Apapun yang kalian pilih, itu adalah pilihan kalian. Ya, sekali lagi saya mohon pada kalian semua agar sekali lagi bermimpilah, sekali lagi mimpilah setinggi langit, sekali lagi mimpi setinggi langit, dan mimpi itu gratis. Karena dengan usaha yang sungguh-sungguh, niat yang kuat, kemudian doa yang khusyuk, insya Allah semua akan terkabul apa yang kalian cita-citakan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang, dan jadilah kebanggaan diri kalian, kebanggaan orang tua kalian, kebanggaan keluarga kalian. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pengenalan lingkungan, masa pengenalan lingkungan sekolah SMKN 1 Tanjung Anom tahun 2021-2022 saya nyatakan resmi dibuka, dan semoga kalian ke depan menjadi pribadi-pribadi unggul yang tinggi derajatnya dunia akhirat. Sekian dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan peserta berdiri semua. Tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Dalam hal ini perlu saya sampaikan gambaran secara garis besar untuk tata tertib yang ada di SMKN 1 Tanjung Anom. Ini yang harus kalian benar-benar pahami, karena di sini kalian sudah merupakan satu keluarga. Ya, satu keluarga. Saya mohon kalian saling membantu, saling mengingatkan. Ya. Salah satunya, pertama, kemarin di MPLS hari pertama, masih banyak atau masih ada dari kalian yang khususnya siswa putra yang rambutnya masih panjang. Kedepannya kalau sudah kalian ditetapkan sebagai siswa SMKN 1 Tanjung Anom, saya mohon rambut sesuai dengan aturan main 3-2-1 pendek, ya, atau bisa dikatakan cukuran bros. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah absensi, ya, bahwasanya batasan absensi khususnya alfa kalian adalah 12 alfa. Nanti ada beberapa proses. Ya. Selanjutnya yang perlu saya tekankan juga, kedepannya di antara kalian, tadi sudah saya singgung bahwasanya kalian di sini adalah sudah merupakan satu keluarga. Kedepannya di antara kalian nanti tidak ada tindakan bullying, istilahnya apa ya? Mungkin godo temannya yang terlalu berlebihan. Ini nih yang tidak boleh kita lakukan, khususnya kalian. Ya, sekali lagi ini kita merupakan satu keluarga. Terus yang berikutnya lagi, tata tertib yang ada di SMKN 1 Tanjung Anom, bahwasanya sekolah tidak ingin melihat, mendengar di antara kalian nanti ada perkelahian. Ya, perlu saya tegaskan, kalau nanti terjadi seperti itu, mohon maaf, dengan terpaksa orang tua kita panggil, bagaimana tindakan selanjutnya. Sampai di kemudian hari terulang lagi, ya mohon maaf, tetap dengan terpaksa kita kembalikan ke orang tua. Bisa dipahami ini ya, anak-anak sekalian? Bisa. Oke, alhamdulillah. Ya, saya yakin terhadap kalian, saya yakin. Terus yang selanjutnya lagi yang perlu saya sampaikan terhadap kalian, ya, seluruh siswa SMKN Tanjung Anom, khususnya Pasdos selaku kesiswaan, tidak pengen mendengar, melihat langsung ataupun tidak langsung di antara kalian ada yang terlibat narkoba, minuman keras, pencurian, baik itu barang sekolah ataupun barang dari teman kalian. Ya, mohon maaf, narkoba, pencurian, itu langsung, dengan terpaksa langsung kita kembalikan ke orang tua. Sesuai dengan surat pernyataan yang kalian tanda tangani
dan mengetahui orang tua kalian. Siap ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Semata-mata itu untuk kebaikan kalian semuanya. Khususnya Pak Sentot pribadi selaku kesiswaan berusaha menjaga amanah dari orang tua kalian. Ya, menjaga amanah dari orang tua kalian. Karena sudah dititipkan, disekolahkan di SMKN 1 Tanjung Anom. Selanjutnya lagi, saya berpesan terhadap kalian, ya. Pertama, ini yang paling utama, ya. Tetap tawaduk terhadap orang tua kalian, khususnya ibu. Yang kedua, belajar menempatkan diri. Yang ketiga, dimanapun tempat, sampai kapanpun, tetap tali silaturahmi dijaga. Di antara saya, Bapak Ibu Guru, dengan kalian, dimanapun tempat. Oleh sebab itu, saya berharap ke depannya tidak ada dari siswa-siswi Spekta tidak kenal dengan Bapak Ibu Guru. Ya, jangan sampai nanti ditanya ini guru siapa, walaupun tidak mengajar kalian, walaupun tidak satu jurusan dengan kalian. Sehingga dimanapun tempat, tetap silaturahmi tetap terjaga. Ya, ini nih yang perlu saya tegaskan terhadap kalian. Semoga ya, kalian bisa menjaga kepercayaan orang tua kalian, bisa menjaga amanah orang tua kalian, bisa membanggakan orang tua kalian, bisa membanggakan diri kalian sendiri, dan bisa membanggakan nama sekolah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, tetap perhatikan protokol kesehatan, sehingga kita bisa segera melaksanakan pelajaran tatap muka. Kita bisa bercengkerama bersama. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran di materi kurikulum 13 nanti hampir sama pada saat kalian belajar di SMP. Tidak jauh berbeda. Kemudian untuk untuk kegiatan daringnya seperti apa ya? Untuk kegiatan daringnya, karena kita tidak bertemu atau bertatap muka, maka kegiatannya ya mungkin hanya satu arah. Bapak Ibu Guru nanti akan mengajar kalian melalui Zoom. Kemudian mengajar kalian melalui e-learning atau LMS, Learning Management System, yang dimiliki oleh sekolah, yaitu lms.smkn1tanjunganom.sch.id. Ini portal belajar yang akan kita gunakan pada saat kegiatan daring. Kenapa kok sampai daring sampai hari ini? Karena kondisi di kabupaten kita atau Kabupaten Nganjuk kondisinya masih berada di zona merah dan mengikuti aturan pemerintah untuk menjalankan PPKM darurat. Kemudian penilaian di kurikulum K13 itu seperti apa toh? Nah, penilaiannya itu ada 3 aspek yang dinilai di pembelajaran di kurikulum 13. Ya, aspek yang pertama adalah aspek sikap. Ya, aspek sikap. Ini nanti akan dinilai sikapmu selama kamu belajar pada mapel tersebut. Kemudian selain sikap, ini ada nilai pengetahuan. Ya, pengetahuannya nanti berupa apa nilai pengetahuannya? Nilai pengetahuannya nanti biasanya berupa ulangan harian. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Banyak sekali nilai keterampilan yang bisa diambil. Misalnya kalian praktek A. Nah, ini nanti nilai keterampilannya yang diambil. Kemudian praktek, kalau TKJ itu praktek crimping kabel. Nah, ini nanti akan diambil untuk kelas 10. Mari kita
tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak untuk hari ini materinya adalah cara belajar efektif. Cara belajar efektif di khususnya di SMK Negeri 1 Tanjung Anom yang akan langsung dipandu oleh Bapak Hendri Setiawan. Ya, terima kasih Pak Najmudin waktu yang telah diberikan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri Setiawan. Kali ini kita akan coba ya berdiskusi bersama di kegiatan MPLS kali ini tentang belajar efektif. Sekolah ini adalah salah satu wadah untuk kalian belajar, bukan satu-satunya wadah untuk kalian belajar. Paham ya? Sekolah membuat kalian bisa berpikir, bukan sekolah satu-satunya yang membuat kalian pandai. Tapi bagaimana cara kalian bisa menjadi paham? Cara berpikirnya ada di sekolah salah satunya. Saya nggak akan menjelaskan semuanya, tapi saya akan hanya mengambil beberapa yang sangat penting. Contohnya di sini. Ketika kalian menjalani hari dari pagi sampai nanti jam malam, biasakan kalian memiliki pemikiran untuk meninjau kembali. Bahasa kerennya itu adalah what did you today? Ya. Apa yang kalian sudah lakukan hari ini? Hari ini kalian sudah ngapain aja nih? Seperti itu. Kalau kalian tidak melakukan apa-apa, kalian harus wajib untuk berpikir. Karena kalian sudah melewatkan 24 jam untuk tidak berproses dan tidak menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Khawatirnya lagi kalau kalian hari ini, detik ini, dan kalian berpikir, saya kok lebih buruk daripada kemarin, itu harus kalian untuk berproses lagi, berpikir, bagaimana cara saya bisa menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Hal ini biasa disebut dengan evaluasi keseharian. Kayak gitu. Monggo silakan kalau bertanya. Ini yang sama, yang poin selanjutnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tidak bisa pilih prioritas kegiatan yang paling penting. Jadi kalian akhirnya bukan produktif, yang ada hanyalah sibuk. Hasilnya nihil atau kosong. Kalau kalian pandai memilih prioritas, maka kalian tidak akan ada kata yang namanya tidak sempat. Semuanya pasti sempat karena kalian punya skala prioritas. Prioritas itu tahu tuh kalian dari SMP ke SMK harus tahu prioritas. Prioritas itu hal yang kalian harus kerjakan terlebih dahulu dan pasti ada perubahannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya berikan kesempatan 3 penanya keren. Pak. Devina Yulia mau bertanya? Pak, ya hambatan dari dalam tadi yang terakhir itu tidak bisa pilih prioritas kegiatan yang penting nggak? Ya, jadi gini, kita membahas tentang prioritas. Ketika kalian seperti ini kegiatan MPLS, ya ini Emma, Novita, tadi kan saya jelaskan tidak ada kata tidak sempat, yang ada hanyalah kita yang tidak pandai dalam mengatur prioritas. Nah, prioritas itu maksudnya seperti apa, Pak? Apakah kegiatan yang penting-penting? Ya, contohnya, kalian dalam waktu yang bersamaan, sekarang kalian sedang MPLS. Sedang MPLS ya, seperti itu. Di sisi lain, kalian punya jadwal untuk semisal janjian dengan temannya yang lain, mau mengerjakan sesuatu hal. Mana yang menurut Emma Novita bilang ke temannya tidak sempat, atau meninggalkan MPLS untuk ke temannya? Coba Emma Novita. Gimana Pak tadi? Semisal kamu sekarang kan MPLS, ternyata kamu punya janjian sama temennya untuk yang sudah dijanjikan sebelumnya. Mau main kemana gitu ya. Kamu milihnya yang mana? Semisal seperti itu. Kalau saya yang mementingkan MPLS saya. Kenapa kok kamu memilih MPLS? Ya karena lebih penting. Pentingnya dari mana?
Kan kalau MLS kan waktunya kan cuma sedikit. Dan kalau bermain sama teman kan bisa diatur nanti atau besok kapan tuh. Iya, sip, bagus. Waduh. Jadi terima kasih Emma Novita. Nah, itu salah satu alasan dari Emma Novita ditinjau dari waktunya sedikit. Nah, sebenarnya itu bagus. Jadi Emma harusnya melihatnya seperti ini. Kita lihat kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau kalian bermain-main, ya, itu kan kebutuhan bisa dikatakan sekunder, bukan primernya kalian. Belajar di sini adalah kewajiban dan kebutuhan kalian. Sedangkan MPLS ini adalah gerbang kalian untuk masuk ke SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Berarti itu kan lebih prioritas ya? Lebih penting maksudnya. Ya, lebih penting maksudnya. Ya, jadi di situ kalian bisa mendeteksi lebih pentingnya ya dari diri kalian. Yang kalian katakan lebih penting yaitu prioritas kalian. Seperti itu. Itu sangat-sangat berguna ketika kalian belajar daring, karena daring kan waktunya fleksibel nanti berkaitannya. Ya, bagaimana kalau semisal di antara kalian ada yang membantu orang tuanya kerja, tetap bisa memprioritaskan sekolahnya, karena sekolah memang tujuannya untuk kerja. Kalau ketika sekolah kalian kerja, sekolahnya nanti tidak selesai dan akhirnya tetap kerja, tapi sekolahnya tidak selesai. Gitu. Itu tentang prioritas. Jadi utamakan sesuatu yang memang penting dan tidak bisa ditunda. Nah, ini ya berikutnya. Sebenarnya macam-macamnya tata krama itu banyak sekali. Hanya saja ini yang paling istilahnya apa ya? Paling dominan atau sering kita kenal. Jadi ini yang berkaitan di dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua ini, jadi ada tata krama dalam pergaulan serta dalam komunikasi. Dua hal ini ya. Jadi lalu dalam dan pergaulan. Kalau saya ini saya contohkan masalah tata krama ya. Contoh-contohnya sebenarnya banyak. Nanti saya ambilkan beberapa saja yang istilahnya memang itu ini ya. Nah, kalau tadi saya sudah uraikan di awal bahwasanya ada tata krama itu terkait dengan tata krama komunikasi. Ini ya, uraikan. Ada ini terkait dengan tata krama dalam hal berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Anak-anak terkait dengan komunikasi dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain, hal-hal atau aturan-aturan yang sebenarnya umum yang bisa dijadikan patokan. Ini ada beberapa yang akan kita uraikan. Jadi ada yang pertama itu kalau kita ngomong atau mungkin berkomunikasi dengan orang lain, itu yang jelas harus istilahnya apa ya? Dipelihara, artinya hati-hati kita nggak menyinggung perasaan orang lain. Itu yang pertama. Jadi kalau yang namanya orang ngomong atau berkomunikasi dengan orang lain, kalau namanya nyinggung ya sudah nanti akan terjadi salah paham, kemudian terjadi konflik ya, akhirnya masalah, ya kan? Nah, jadi usahakan dalam berkomunikasi itu pakai aturan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang berikutnya tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi kalau kita ngomong atau berkomunikasi dengan orang, ya tolong dengarkan. Biasakan kita itu menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Dengan menjadi pendengar yang baik, nanti tidak akan terjadi seperti tadi juga. Jadi tidak akan terjadi salah paham di dalam memahami sesuatu masalah. Kalau kita mau mendengarkan orang lain sampai selesai ngomongnya apa, nah itu jadi bisa lancar, artinya tidak terjadi konflik. Nah, itu ya, dengan tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu. Kemudian berikutnya
perhatikan Anda. Perhatikan Anda berbicara atau ngomong atau berkomunikasi dengan siapa. Kemudian di mana dan dengan media apa. Nah, itu juga penting banget. Kalian pasti akan tahu aturan secara umum. Ini harus dibiasakan. Pembiasaan di dalam kehidupan sehari-hari, baik kalian berada di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun, itu kalian harus memperhatikan kalian ngomong atau berbicara atau berkomunikasi dengan siapa. Apa dengan temannya kah? Atau mungkin kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, atau mungkin Bapak Ibu guru. Nah, itu akan berbeda aturan atau istilahnya ya sopan santunnya itu loh berbeda. Kalau mungkin sama teman bisa lah kalian berbahasa dengan kalau orang Jawa gitu boso nguku gitu ya. Tidak usah tata kromo injil itu bisa. Tapi kalau kalian berbicara dengan orang yang lebih tua atau mungkin Bapak Ibu guru, ya harus ini membiasakan bagaimana kalian berbicara dengan orang yang lebih tua atau istilahnya kalau saya contohkan Bapak Ibu guru. Jadi mungkin kalau bahasa Jawa ya kromo inggil. Tapi kalau bahasa Indonesia ya pakai bahasa yang tatanannya bagus, artinya enggak delowean macam itu ya. Ini dengan siapa? Jadi perlu sangat diperhatikan kalian ngomong atau ngobrol dengan siapa itu tadi. Aturannya secara umum saya yakin kalian sudah mulai bisa lah, sudah mulai bisa membedakan, apalagi sudah seusia sekarang ini kalian sudah harusnya bisa. Kalaupun belum bisa ya harus mulai dibiasakan. Ngerti lah artinya ngomong dengan siapa, menempatkan diri. Jadi, kemudian ngomongnya di mana gitu, berkomunikasinya di mana, tahu tempat gitu ya. Jadi kalau ngomong sama seseorang, kalau orang lain itu tahu tempat, kalian ngomongnya di mana sekarang ini. Nah, itu ya. Jadi di sekolah tadi ya saya sebutkan, contoh di sekolahan, berarti harus bagaimana ngomongnya. Kalau misalkan di tempat lapangan atau area praktek atau mungkin di rumah dengan orang tua, itu pun juga akan berbeda-beda tata aturannya atau sopan santunnya. Ya. Kemudian yang terakhir dengan mungkin media. Kalau yang media ini ya terkait tata krama, media ini sangat istilahnya kayak ini ya, media sosial. Kalian WA atau WhatsApp atau mungkin kalian mau berkomunikasi atau berbicara membuat status itu juga sama dengan komunikasi juga ya. Kalau mungkin kalian punya FB atau IG itu pakailah bahasa yang memang ya yang bagus, artinya yang sopan, yang santun. Karena apapun yang kalian omongkan, sesuatu yang kalian keluarkan dari pikiran itu ya menunjukkan siapa diri kalian, semacam itu ya. Jadi tunjukkanlah diri kalian itu sebagai pribadi yang memang pribadi yang baik. Seseorang akan dilihat pribadinya itu ya dari ngomongnya, dari perilakunya. Itu akan tercermin dari dalam perilakunya seharian. Nah, di media ini adalah salah satu juga sarana buat kalian ngobrol atau berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kalian ngobrol dengan orang lain dengan santun, artinya misal sama Bapak Ibu guru begitu ya, itu kalian juga ngobrolnya punya sopan santunnya, pasti yang diajak ngomong juga paham. Oh, anak ini pribadinya bagus. Oh, anak ya itu bisa menyimpulkan sebenarnya. Misal kalian membuat status di IG atau di Facebook, itu juga sama dengan juga komunikasi. Itu padahal kan bisa dilihat banyak orang. Nah, itu pun juga akan menunjukkan, oh anak ini orang akan membaca, oh omongannya kok kayak gini ya. Nah, itu ya. Jadi tolong hati-hati dalam berkomunikasi apalagi yang lewat media. Utamanya mungkin dari yang Facebook yang bisa dilihat secara umum, secara publish. Itu ya. Jadi ini ya tolong ya anak-anak kalian remaja, saya yakin kalian juga seneng ya kaitannya dengan yang IG, yang hobi-hobi yang begitu ya, Facebook, mainan begitu, saya yakin kalian sudah hobi dengan. Nah, itu tolong yang
yang diupload atau yang diposting itu yang sopan lah, ngajak orang baik, bukan sesuatu hal yang apa ya, nggak baik atau yang sampai bully orang juga itu tolong dihindari karena akan nantinya akan bermasalah lah kalau ada orang lain yang tidak suka. Ini ya, saya kira untuk yang kaitannya dengan tata krama dalam hal komunikasi atau bicara cukup ini yang paling harus kalian ingat bahwa di dalam berinteraksi dengan orang lain kita harus berperilaku dengan sopan santun dan selalu menjaga etika agar kita dapat diterima dengan baik di lingkungan kita. Itu ya, ini sudah hukum alam lah kalau kalian berperilaku atau menjaga tingkah laku kalian secara etika yang baik, pasti kalian akan dimanapun tempat pasti kalian akan diterima. Itu ya, jadi karena kalian dianggap sesuai dengan sopan santun atau aturan mereka. Udah itu. Jadi ingat ini aja lah. Yang penting kalian biasakan untuk tata krama atau sopan santun kaitannya ini. Kalian biasakan dimanapun kalian berada. Kemudian dengan siapa kalian ngobrol atau dengan itu kalian jaga etika atau sopan santunnya. Itu aja. Sudah selesai. Jadi intinya ini ya anak-anak. Inti terakhir adalah ini. Baik anak-anak, sampai sini untuk materi MPLS terkait dengan tata krama siswa. Saya akhiri saja sampai sini. Mohon maaf mungkin ada banyak kurangnya atau mungkin dari apa yang saya sampaikan kalian mungkin kurang paham ya, nanti kita lanjut. Saya akhiri dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini atau materi MPLS hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul Wafa. Untuk materi hari ini mari kita tutup dengan berdoa, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita merotak kita masuk. Amin. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kalian akan mereview atau membuat uraian yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut. Jadi silahkan ditonton di channel YouTube, kemudian dibuat ringkasannya maksimal, ringkasannya berapa? Ya, ini kesepakatan panitia, minimal 1 lembar. Ya, nanti akan menjadi penilaian Bapak Ibu guru di sini. Tolong dinilai apa itu ringkasannya yang jelas ya. Tulisannya aja gede-gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat siang untuk anak-anak. Yang terhormat Bapak R.A. Iwan Tresnawan selaku Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Yang terhormat Bapak Sentot Widodo selaku Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Tanjung Anom, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang tergabung dalam kegiatan MPLS SMK N1 Tanjung Anom tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual dalam acara penutupan MPLS calon peserta didik
SMK Negeri 1 Tanjung Anom tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Bapak R.A. Iwan Tresnawan dipersilakan. Monggo Pak. Ini Pak. Terima kasih Pak Najmudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sentot selaku Wakaseksuan, Pak Najmudin selaku Wakakurikulum, Bapak Ibu yang pembina-pembimbing MPLS ini yang dengan sabar membimbing anak-anak kita ini. Dan yang paling saya banggakan adalah siswa SMKN 1 Tanjung Anom kelas 10 nanti tahun ajaran 2021-2022. Satu yang ingin saya harapkan dari kalian, kamu harus jadi orang yang pribadi unggul, personal excellent, ya. Ada tiga hal ciri personal excellent atau pribadi unggul. Yang pertama adalah penampilan terbaik atau ahsanu takwim. Anak-anak SMK Tanjung Anom harus tampil bagus tapi rapih, ya, rambutnya, bajunya dan sebagainya harus mewah tapi bersih dan rapi. Ini harapan kami. Ya, nggak ada yang namanya di Tanjung Anom itu ada anak-anak menggunakan celana pensil, nggak ada, disobek nanti, nggak boleh pensil. Itu kayak bencis, tau nggak? Kayak alay. Sebagai anak laki-laki pakai celana pensil itu ya. Ya. Juga nggak boleh di rambutnya dicemong-cemong sampai gondrong dan dicet-cet dan sebagainya, nggak boleh. Ya, ini satu. Jadi tolong kalian harus ahsanu takwim, penampilan terbaik, itu yang pertama yang kami harapkan. Itu tidak hanya tampil terbaik, yang kedua adalah ahsanu kaulan, sikap terbaik, omongan terbaik, ya, baik dalam hal sikapnya, ya, cara bicara dan sebagainya. Ini harapan kami. Yang terakhir adalah ahsanu amalan, amal terbaik. Ya, bagus amalnya, percuma kamu bagus penampilannya, bagus mungkin ngomongnya bagus, tapi kamu tidak bagus amalnya. Harus ketiga ini harus ada dalam setiap siswa SMK Tanjung Anom, yaitu penampilan terbaik, kemudian sikap terbaik dan amal terbaik. Kalau kamu di sekolah nanti misalnya ada sampah dan sebagainya yang keleleran, ya tolonglah pungut, buang ke sampah. Ya, ada yang kurang paskan biar bagus, biar rapi. Ya, jangan sampai kemudian didiamkan. Ini harapan saya. Biarpun kamu tidak dinilai oleh gurumu, ada yang maha penilai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan saya. Jadi sekali lagi selamat pada kalian semua. Kalian nanti secara resmi sudah menjadi keluarga besar SMKN 1 Tanjung Anom. Kalian harus menjaga nama baik kalian, nama baik keluarga kalian, ya, nama baik lembaga ini dan Kabupaten Nganjuk. Ini harapan saya. Sekali lagi selamat datang di SMK 1 Tanjung Anom. Kami semua bangga pada kalian dan kami menunggu kalian di sini jadi siswa terbaik di masa depan. Itu mungkin saya sekali lagi dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka acara masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK 1 Tanjung Anom tahun ajaran 2021-2022 dan ini saya akan resmi ditutup. Be the best. Iya. Semangat ya, semangat. Saya tunggu kedatangan kalian di sini. Mudah-mudahan pandemi Covid segera berakhir. Demikian saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak R.A. Iwan Tresnawan atas sambutan dan sekaligus menutup acara MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Semoga dengan kegiatan MPLS ini membuat perubahan karakter menjadi pribadi yang lebih baik dari karakter kamu sebelumnya. Kemudian kamu juga bisa membawa nama baik sekolah, nama baik pribadi maupun nama baik keluarga. Anak-anak,
acara berikutnya adalah penutupan. Nanti acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila selama mengawal kalian pada kegiatan MPLS ini ada kata-kata Pak Nats yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Pak Nats mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, kita foto dulu bersama-sama, tunjukkan pose yang terbaik buat pose terbaik kalian. Oke, kita mulai dari depan, Mas. Kita foto dulu. Foto yang ini, Mas. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke, berikutnya halaman kedua. Ini ada 8 halaman. Halaman kedua. Oke. Sekali lagi untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, berikutnya lagi halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Halaman 4. 4. Ayo, 1, 2, 3. Oke, halaman 5. Posisi yang di 5. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Halaman 6. Masih 2 lagi. 6. Ayo, 1, 2. 1, 2, 3. Halaman 7. Halaman 7. Kamera semuanya on biar nanti kecetak gambarnya. Itu yang masih hitam-hitam itu nanti nggak kecetak loh ya. Ya. Oke, berikutnya terakhir ya Mas ya. Terakhir. Oke. Bentar. Halaman 7 Mas ya. Oke. Terakhir. Oke, bentar. Ini masih belum nyala. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Kamera nyala biar kelihatan nanti fotonya. Yo. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi selamat sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Semoga kalian bisa membawa nama baik sekolah kita. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.